Berbicara tentang kepemimpinan, beberapa orang mendapatkan kepemimpinannya karena dia ingin mempraktekkan kasih. Dia juga ingin untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai sebuah tujuan untuk melayani orang lain. Tetapi beberapa orang mengejar kepemimpinan hanya untuk mendapatkan kekuasaan dan hanya untuk kesenangan dirinya. Dari dua kelompok cara untuk mendapatkan kepemimpinan dan melakukan tanggung jawab kepemimpinan, di manakah tempat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya ketika berbicara tentang kepemimpinan? Simak Niel Ministry. Berbicara tentang dua kelompok kepemimpinan tadi, maka kita berbicara tentang kepemimpinan dalam aturan Allah. Saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan Niel Ministry dalam acara Wajah Allah. Kita membahas tema tentang kepemimpinan dalam aturan Allah. Nah, orang Kristen mestinya ketika memimpin, mereka bertanya, kepemimpinan ini asalnya dari mana? Kalau memang asalnya dari Allah, diakui sebagai sesuatu yang datangnya dari Allah, bagaimana Allah menghendaki orang Kristen itu atau orang percaya memimpin? Aturan-aturannya bagaimana? Kita akan melihat aturan kepemimpinan Allah lewat bacaan kita, yaitu Kitab Kejadian pasal 1 pada ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dari ayat ini kita mendapatkan dasar bahwa Allah memberikan amanat kepemimpinan itu kepada manusia atas seluruh alam semesta ini. Ketika perintah-perintah itu disampaikan, inilah landasan daripada kepemimpinan orang percaya. Orang percaya harus mengetahui bahwa kepemimpinan adalah amanat Allah, pemberian Allah, tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Di dalamnya pasti ada aturan-aturan yang Allah kehendaki untuk para pemimpin Kristen melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Saudara-saudari, berbicara tentang kepemimpinan Kristen, maka aturan yang pertama adalah mengejar kasih dan pelayanan kepada orang lain. Mengejar kasih dan pelayanan pada orang lain. Lawannya adalah mengejar kuasa dan gengsi. Mengejar kasih dan pelayanan kepada orang lain berarti seorang pemimpin Kristen ketika dia melakukan tanggung jawab kepemimpinannya, atau suatu saat misalnya dia bilang begini, saya mau menjadi pemimpin dalam masyarakat. Entah tingkatannya apa, RT kah? Atau mungkin lurah kah? Camat kah? Anggota dewan? Pimpinan dinas atau pimpinan kabupaten sampai yang paling tinggi. Ketika dia menginginkan kepemimpinan, maka aturan Allah yang pertama adalah bukan mengejar kekuasaan atau mengejar gengsi, tetapi adalah untuk mengejar kasih dan pelayanan kepada orang lain. Nah,
Mengejar kasih dan pelayanan kepada orang lain ini merupakan tugas dan tanggung jawab daripada seorang pemimpin Kristen. Mengejar kasih adalah dia melihat kekuasaan yang diberikan untuk melayani. Dia melihat kekuasaan yang diberikan adalah untuk merangkul orang, untuk melayani orang lain, untuk menyebarkan kasih lewat kekuasaan yang dia miliki. Dan itulah yang Allah kehendaki. Karena Allah menghendaki orang-orang percaya yang memiliki sumber daya yang lebih dalam kepemimpinan yang dijalankan, karena dia memiliki kuasa. Dia memiliki akses yang kadang-kala tidak terbatas. Nah, akses itu Allah kehendaki dia memakainya untuk mempraktekkan kasih, tindakan-tindakan kasih. Entah dia menolong orang yang miskin, entah dia mengangkat derajat orang yang ada dalam keterpurukan, dia melepaskan orang-orang yang tengah terbelenggu oleh penindasan, perbudakan dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa sendiri. Dia memberikan pencerdasan atau pencerahan kepada orang-orang yang tengah ditipu, sehingga dia bisa kemudian mengatakan bahwa saya memimpin dengan aturan Allah karena saya tengah melayani dengan kasih. Saya tengah mengasihi orang lain karena saya tidak mau mereka susah. Saya memimpin karena saya ingin mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Itu yang pertama, aturan Allah yang pertama. Aturan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan orang lain. Ini terbalik dengan prinsip manusia yang mengatakan saya memimpin pertama-tama dengan pemikiran ketika saya naik, saya menjadi orang yang lebih sejahtera. Kalau prinsipnya seperti ini, maka kepemimpinan akan menjadi sarana untuk memperkaya diri sendiri. Kalau seseorang mengatakan kepada saya gini, lalu bagaimana kemudian kesejahteraan saya ketika saya memimpin? Saudara-saudari, seorang pemimpin harus mengembangkan sikap yang pertama adalah siap berkorban. Kalau Anda tidak mau berkorban, jangan Anda jadi pemimpin. Negeri tercinta ini rusak, daerah ini rusak, karena setiap pemimpin ketika dia mau jadi pemimpin, iming-iming dalam dirinya pertama-tama adalah kesejahteraan pribadi. Dan kalau setiap orang yang jadi pemimpin, iming-imingnya adalah kesejahteraan pribadi yang paling utama, sudah pasti, maka kepentingan orang banyak atau kesejahteraan orang lain menjadi prioritas yang kesekian. Aturan Allah yang kedua adalah ketika orang percaya memimpin, maka dia harus memperhatikan kesejahteraan orang yang dipimpin. Kembali pertanyaan yang muncul akan sama. Kesejahteraan saya bagaimana? Saudara-saudara, lihatlah hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya ketika Anda tengah melakukan kebaikan pada orang lain, ketika Anda tengah berusaha mensejahterakan orang lain, yakin dan percayalah bahwa Anda tidak akan jatuh miskin karena melakukan hal itu. Anda tidak akan meminta-minta roti, kata Alkitab. Anak-anak orang benar tidak akan meminta-minta roti. Artinya apa? Ketika Anda melakukan kehendak Allah, maka yang dalam Matius 6 mengatakan, 6 ayat 33 mengatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Anda mensejahterakan orang lain sebagai pemimpin, Anda tengah melakukan kehendak Allah. Berarti Anda tengah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yakinlah bahwa hal-hal lain yang Anda butuhkan akan ditambahkan. Sayangnya orang Kristen, orang percaya sangat meragukan Allah dalam hal ini. Mereka lebih percaya bahwa dengan mementingkan diri sendiri, dengan mengedepankan kepentingan mereka sendiri, mereka akan sejahtera. Padahal saudara-saudari, firman Allah mengatakan begini, manusia hidup bukan cuma dari roti. Artinya Anda bekerja keras, Anda mencari nafkah pertama-tama untuk makanan. Tetapi Allah berfirman,
manusia hidup bukan cuma dari roti, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya Anda hidup pertama-tama karena melakukan kehendak Allah. Sebab itu, seorang pemimpin ketika dia menjadi seorang pemimpin Kristen, hal kedua yang menjadi aturan Allah yang mesti dia lakukan adalah mensejahterakan orang lain, orang-orang yang dia pimpin. Saudara-saudara, kita lanjut aturan yang ketiga. Kalau manusia mengatakan dalam prinsip kepemimpinan yang umumnya terjadi adalah orang lain merupakan saingan. Dan kalau orang lain merupakan saingan, maka segala cara akan saya halalkan untuk menghancurkan saingan saya. Tetapi prinsip aturan Allah, orang lain adalah bagian daripada kepemimpinan itu. Orang lain akan melengkapi Allah dalam proses Anda memimpin. Sebab itu, dalam kekristenan dikatakan Kristus adalah kepala, Kristus adalah pemimpin, dan kita adalah tubuhnya. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mulut, ada yang jadi tangan, kaki, dan seterusnya. Tapi Kristus adalah kepala. Artinya setiap kita diperlengkapi oleh Allah dengan karunia-karunia yang berbeda. Seorang pemimpin Kristen ketika dia menjadi pemimpin, dia tidak boleh menepikan orang lain karena menganggap orang lain itu saingan. Tetapi dia harus melihat bahwa orang lain yang ditempatkan di sekelilingnya, bahkan orang yang bisa saja kritis terhadap dia, adalah pemberian Allah untuk membangun dia dalam tanggung jawab kepemimpinan. Memang kita akan membela diri dan mengatakan tidak semua kritik harus kita dengar. Benar, saya setuju dengan hal itu. Tapi saya hendak mengatakan begini, Anda tidak akan sanggup untuk memimpin berhasil dengan efisien dan efektif dengan dampak yang luar biasa tanpa menyertakan orang lain. Celakanya, dalam kepemimpinan yang sekarang dikembangkan adalah kepemimpinan untuk saling membunuh. Ketika Anda menjadi lawan saya memimpin, saya akan membunuh Anda ketika saya memimpin. Bagaimana kemudian prinsip tubuh Kristus kita hayati? Apakah kita cuma menghayatinya di dalam gereja saat mendengarkan khotbah atau membaca firman? Justru pemimpin-pemimpin Kristen mesti mempraktekannya dalam tanggung jawab kepemimpinan mereka ketika mereka ada di dunia politik, ketika mereka ada dalam kepemimpinan di tengah gereja, dalam pelayanan, ketika mereka ada dalam kepemimpinan tertentu. Inilah yang mesti dibawa. Saya tidak mengatakan ini mudah bagi kita. Sebab kecenderungan kita dalam melindungi diri kita dari segala ancaman. Dan terus terang, lawan politik atau saingan kita akan kita anggap sebagai ancaman. Dan naluri manusia kita adalah menyingkirkan ancaman, menghindari ancaman, atau membinasakan ancaman itu. Prinsip kekristenan mengatakan bahwa justru kita harus merangkul orang lain untuk sama-sama membangun kepemimpinan yang kita bentuk. Anda mesti percaya bahwa kalau kepemimpinan merupakan anugerah Allah, musuh sekalipun ketika Anda rekrut tidak akan bisa menjatuhkan Anda, karena kepemimpinan adalah anugerah Allah, jabatan adalah pemberian Tuhan. Sayang orang Kristen seringkali meragukan Allah mampu memberikan yang terbaik baginya. Dan karena meragukan Allah, maka seringkali orang lain akan dipandang sebagai saingan, ancaman yang mesti dibinasakan. Prinsip ketiga adalah bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Orang lain bukan saingan, tetapi orang lain adalah cara Tuhan memakai untuk membangun. Saudara-saudara, yang keempat sekarang, seorang pemimpin Kristen ketika dia memimpin, dia akan mencari cara untuk memenuhi tujuannya atau memenuhi kebutuhan orang-orang yang dipimpin, kebutuhan dalam tanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin. Jadi segala sumber daya dia kumpulkan untuk memenuhi tujuannya, visinya ketika dia mau jadi pemimpin, dan bagaimana memenuhi kebutuhan orang-orang yang dia pimpin. Dia akan fokus di situ. Ini aturan keempat. Bagaimana pemimpin dunia? Pemimpin dunia, saudara-saudara, supaya aman ketika dia naik, maka yang jadi fokus
adalah bagaimana dia menekan lawan-lawannya, bagaimana membatasi mereka. Sehingga terkadang dalam proses kepemimpinan yang terjadi adalah sesudah seseorang pada saat kampanye dia memiliki sebuah visi yang luar biasa, dan mungkin kita yang memilih, kita terkabung-kabung akan visi itu, tetapi ketika dia naik dan menjadi pemimpin, kita menjadi kecewa. Kita menjadi kecewa. Kenapa? Karena kepemimpinan yang dijalankan kemudian hanya untuk membunuh lawan-lawan politiknya. Dia tidak lagi bergerak fokus untuk memenuhi tujuannya sebelum dia menjadi seorang pemimpin. Dia lupakan tujuannya. Lalu dia tidak lagi bergerak full atau maksimal untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang dia pimpin. Karena konsentrasinya hanya bagaimana menjaga kepemimpinannya aman dengan menyingkirkan orang-orang yang bisa menurut pandangannya masuk dan merusak kepemimpinannya. Kekacauan akan terjadi. Bila hal ini terus-menerus dipelihara, orang akan kehilangan kepercayaan kepada para pemimpin. Yang terjadi kemudian, kepemimpinan sebagai sebuah amanat Allah untuk mendatangkan kebaikan, karena dalam Kejadian 1 itu dikatakan, Allah memberikan tugas kepada manusia untuk berkuasa atas bumi, merawat bumi ini, memelihara bumi ini, untuk meneruskan apa yang Allah bilang ini. Allah memandang segala sesuatu sungguh amat baik. Kalau kacau dalam hal ini, maka yang amat baik itu tidak akan dapat dicapai. Prinsip kepemimpinan yang keempat tadi, saya ulang sekali lagi, adalah seorang pemimpin Kristen ketika dia memimpin, dia akan berusaha untuk memenuhi tujuan dia untuk memimpin. Dengan kata lain, dia menepati janji-janjinya kepada orang yang memilih dia. Dan dia akan berusaha semampu mungkin untuk memenuhi kebutuhan orang yang dia pimpin. Aturan Allah yang kelima bagi pemimpin Kristen begini: karena kepemimpinan adalah amanat Allah untuk tujuan memelihara segala sesuatu yang Allah ciptakan amat baik itu tetap amat baik, maka kepemimpinan Kristen ujung-ujungnya adalah Allah yang dimuliakan. Anda sepakat dengan perkataan saya, Allah yang dimuliakan sebagai pemimpin Kristen? Anda sepakat? Semoga Anda sepakat. Karena bila Anda tidak sepakat, maka Anda akan mengatakan bahwa kepemimpinan atau jabatan yang Anda miliki datangnya bukan dari Allah, tetapi hanya perjuangan Anda saja. Kalau begitu, tak perlulah Anda berdoa, tak perlu Anda ke gereja, karena Anda tahu bahwa kepemimpinan adalah hanya semata-mata upaya Anda, perjuangan Anda. Tapi seorang pemimpin Kristen yang berdoa, minta didoakan ke gereja, dan kemudian membaca Alkitab, memahami prinsip-prinsip Kristen, dia akan mengatakan begini: Allah pencipta semesta, pencipta hidupku, yang memberikan kesempatan kepadaku, seluruh karyaku adalah untuk kemuliaan. Soli Deo Gloria, hanya untuk kemuliaan Allah. Pemimpin dunia akan mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ketika seseorang mencari kemuliaan hanya untuk dirinya sendiri, maka dia tidak akan mempedulikan aturan-aturan Allah seperti yang tadi saya sebutkan, 1, 2, 3, 4. Karena apa? Tujuannya adalah dirinya dimuliakan. Sayangnya banyak pemimpin Kristen yang mendorong dirinya dimuliakan ketimbang Allah yang dimuliakan. Padahal sebenarnya kepemimpinan dan kuasa yang Anda miliki adalah kesempatan yang mungkin satu kali seumur hidup sebelum Anda mati, Tuhan memberikannya kepada Anda supaya Allah dimuliakan di dalam. Entah kepemimpinan Anda dalam tingkatan seperti apa, entah jabatan Anda adalah jabatan apa, entah yang Anda miliki pada saat ini adalah tanggung jawab untuk orang-orang tertentu yang Anda ada di dalamnya dan Anda menyebut, saya adalah pemimpin. Aturan yang terakhir
ketika Anda memimpin, ingatlah bahwa Allah yang mesti dimuliakan. Karena segala sesuatu yang diberikan kepada Anda adalah segala sesuatu yang selalu menuju pada penggenapan rencana Allah dalam dunia ini melalui diri Anda. Saudara-saudara, itulah 5 aturan kepemimpinan Allah. Ketika kita berbicara, Anda sebagai orang percaya dan menjadi pemimpin. Anda sebagai orang Kristen dan menjadi pemimpin. Saya percaya bahwa saudara-saudari merindukan sebuah kepemimpinan yang berdampak. Anda tidak bisa kemudian mengabaikan aturan-aturan Allah ketika Anda menginginkan menjadi seorang pemimpin yang berdampak. Sampai jumpa kembali minggu depan bersama dengan Peniel Ministry. Kamu dapat, kamu bisa. Kamu telah mendapatkannya dari Tuhan dan kamu bisa melakukan begitu banyak hal dalam dunia ini karena Tuhan melengkapi Anda, mendampingi Anda, menyertai Anda. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Sampai jumpa kembali. Shalom.